Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara kekasih. Shalom saudara. Semua dalam keadaan baik, amin. Semua dalam keadaan sukacita, amin. Yang baik dan sukacita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, salam hormat saya kepada Pak Budi dan Ibu Cinki yang telah mempercayakan firman pada hari ini, saudara. Nah, sedikit perkenalan, saya ditugaskan dan dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembalakan di kota Cirebon. Ya, jadi nanti kalau saudara ada lewat atau mampir ke sana bisa telepon saya, kita sama-sama bisa ketemu. Nah, saudara kasih, kita baru saja melewati bagaimana Tuhan Yesus disalibkan dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, memulihkan kita. Dan nanti tanggal 25 kita mengingat bagaimana karya yang terbesar, mujizat yang terbesar yang belum pernah ada, yaitu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Amin. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Alkitab berkata, dia menyediakan tempat. Buat siapa? Bagi siapa? Bagi saudara, dan bagi saya. Dan Alkitab berkata, kalau itu semua sudah selesai, dan genaplah waktunya, maka Tuhan akan segera datang untuk kali yang kedua, di awan-awan yang permai, menjemput siapa? Pertanyaannya. Hari ini kita percaya ke hadapan Tuhan. Kita mau berubah dan menjadi sempurna supaya pada waktu Yesus di awan-awan yang permai, kita semua boleh dijemput dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Yang mau katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, firman Tuhan pada hari ini temanya cukup sederhana, yaitu tentang mengerjakan keselamatan. Nah, saudara, tugas Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya, tapi tugas kita yaitu mengerjakan apa yang Tuhan telah berikan, yaitu keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, dalam Filipi pasal 2 ayat ke-12 firman Tuhan dengan jelas berkata, Filipi pasal 2 ayat 12 demikian, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir dikatakan, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, di masa-masa sekarang ini banyak orang yang tidak lagi mengutamakannya tentang dikatakan kehidupan rohaninya. Saya melihat banyak orang, saudara, di akhir zaman, saudara, dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Ya, saudara, kita harus berjaga-jaga dan waspada. Sebab iblis pun sedang bekerja ekstra keras di akhir zaman. Untuk dikatakan hari-hari ini orang-orang dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, kesibukan-kesibukan yang makin meningkat, saudaraku yang kasih, atau hal-hal lain yang lebih menggiurkan yang ditawarkan dalam kehidupan saudara dan saya di dunia ini. Oleh karena itu kita diingatkan sebagaimana Tuhan memperingatkan bangsa Israel pada waktu itu, supaya kita memiliki hati yang takut dan gentar sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita harus memiliki hati yang takut dan gentar sama Tuhan. Saudaraku yang kasih, dalam Matius 15 ayat ke-8 firman Tuhan dengan jelas berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, saudara kekasih, dalam Matius 15 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Biarlah kita tidak seperti orang Israel, saudara. Bangsa yang memuliakan Tuhan hanya dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Pada hari ini, biarlah lidah kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan hati kita pun juga dekat dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara kasih, banyak orang dalam hidup ini memperhatikan dari bungkus kehidupan. Dia tidak lagi mengutamakan isinya, saudara. Sehingga apa, dari waktu ke waktu yang dia lewatkan, itu hanya merupakan kelelahan dalam hidupnya. Mungkin fisiknya lelah, mungkin rohnya lelah, mungkin jiwanya lelah. Karena yang diperhatikan dalam kehidupannya hanya bungkusnya saja. Dia lupa akan arti daripada isi kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, rumah yang indah dan bagus itu hanya bungkus dari kehidupan. Tetapi keluarga yang bahagia itu adalah isinya. Ranjang yang mewah itu adalah bungkus dari kehidupan, tetapi tidur yang nyenyak adalah isinya. Kekayaan itu adalah bungkusnya, tapi hati yang gembira itu adalah isinya. Makanan yang enak itu hanya bungkusnya, tapi gizi, energi dikatakan, sehat itu adalah isinya. Kecantikan, ketampanan itu adalah bungkusnya, tetapi kepribadian dan hati yang baik itu adalah isinya. Bicara itu hanya bungkusnya,
tapi kenyataan itu adalah isinya. Buku dikatakan hanya bungkusnya, tapi pengetahuan itu adalah isinya. Saudara pergi ke tempat ibadah seperti ini hanya bungkusnya, tapi melakukan ajaran Kristus itu adalah isinya. Saudara, harisma itu hanya bungkusnya, tapi karakter Kristus itu adalah isinya. Utamakan isinya, namun rawat bungkusnya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Minta kunci C. Kalau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita meninggikan nama Tuhan, maka saudara akan mengutamakan isinya dan merawat bungkusnya. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lihat kiri kanan, berikan senyum dan berkata, yuk kita kerjakan bagian kita, saudara. Ya, bagian kita yaitu kerjakan. Jangan kita kerjakan bagiannya Tuhan, tapi bagian kita kerjakan, yaitu tentang keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara, ada 3 step untuk kita menuju kepada kehidupan yang kekal, yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah kita harus menjauhi kejahatan. Banyak orang mengaku dirinya percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi masih memandang rendah nilai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dikatakan Tuhan Yesus semalam-malaman dia mengajak 3 muridnya, Yakobus, Petrus, dan Yohanes berdoa di Taman Getsemani. Saudara, kalau kita membaca ayat demi ayat apa yang difirmankan, saudara pasti bergetar apa yang Tuhan sedang kerjakan di Taman Getsemani. Semalam-malaman dia berdoa, Alkitab berkata peluhnya meneteskan darah. Akibat apa? Akibat kerinduan dia mengajak kita semua untuk masuk surga. Berarti untuk masuk surga betapa sulitnya, sampai Tuhan Yesus peluhnya mengeluarkan darah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang paling berharga di hadapan Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dimuliakan di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Tuhan Yesus berdoa untuk mengajak saudara saya agar masuk ke surga. Oleh sebab itu saudara, kita jangan menganggap sepele keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara saya. Jangan kita menganggap rendah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara saya. Ingat baik-baik peristiwa Taman Getsemani, bahwa saudara dan saya adalah orang yang paling bernilai, berharga, dan dimuliakan di hadapan Tuhan. Yang mau dan mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, Petrus, Rasul Petrus menegaskan sekali lagi dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa aku telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Saudara, untuk membawa kita masuk ke surga, saudara yang kasih, bukan karena harta, emas dan perak, tapi Alkitab berkata dari darah Kristus Yesus. Darah yang tak bercacat. Darah tercurah. Sepanjang jalan Via Dolorosa, Golgota, darah tercurah sampai habis darahnya di atas kayu salib. Tuhan berkata, genaplah, selesailah. Berarti saudara saya telah lunas, harganya dibayar. Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Jangan kita mengintip kepada kehidupan yang lama. Jangan kita mencicipi dosa-dosa yang lama kembali. Dan Tuhan katakan, engkau bernilai dan berharga di hadapanku. Yang mengerti katakan amin. Sekali beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Apa buktinya seseorang sudah tidak lagi peduli terhadap keselamatan yang diterimanya dari Tuhan Yesus? Saudara, hal ini dapat dilihat dari gaya hidupnya yang tidak lagi mencerminkan anak Tuhan. Saudara, kita harus berubah, total berubah, berbalik saudara. Yang lagi dulunya saudara tidak mencerminkan kehidupan anak Tuhan, kedagingan. Kita harus sekarang hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Sebab apa? Sebab saudara dan saya ditebus dan dibayar lunas oleh kasih karunia. Kita telah dipindahkan dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Siapakah Tuhan sesungguhnya dalam hidup saudara dan saya? Tuhan dikatakan menurut firman Allah, Alkitab, Dia adalah satu pribadi yang kudus, tak bercacat dan bernoda. Oleh sebab itu dalam 1 Petrus 1 ayat 15 firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Untuk kita mengerjakan keselamatan, kita tidak dapat taat hanya 50%. Kita tidak dapat taat hanya 90%. Kita tidak dapat taat hanya 99%. Tapi Tuhan katakan ada kasih karunia yang harus kau kerjakan. Berarti kita harus taat terhadap firman Allah. Berapa persen saudara? 100%. Yang mau katakan amin. Oleh sebab itu saudara dikatakan menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hari-hari ini segala perbuatan kegelapan dalam hidup saudara dan saya, kita harus tanggalkan dan Alkitab katakan gunakanlah perlengkapan senjata terang. Alkitab berkata dalam Roma 13 ayat 12b sampai dengan 13. Firman Tuhan berkata, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Yang mengerti katakan amin. Saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Roma 13 ayat 12b sampai dengan 13. Satu undangan, satu ajakan. Mari kata Tuhan. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Sekiranya hal itu bergantung kepadamu, hiduplah damai dengan semua orang. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Karena disebut apa saudara? Anak-anak Allah. Saudara, kita harus jauhi segala perbuatan yang ditulis dalam Roma 13 ayat 12b sampai dengan 13. Ini step pertama yang harus kita kerjakan untuk kita masuk di dalam kerajaan yang kekal. Saudara kasih, Alkitab katakan, bukankah masih ada orang percaya, saudara dan saya dikatakan di luar sana, masih bersahabat dengan dunia dan mencintai dosa. Rasul Petrus sekali lagi menasehatkan agar kita senantiasa taat dan mengerjakannya. Dikatakan keselamatan yang kita peroleh dengan takut dan gentar. Yang mau katakan amin. Oleh sebab itu saudara kekasih, artinya apa sih takut dan gentar? Artinya firman Tuhan katakan kita harus berani mengatakan tidak terhadap dosa. Amin. Artinya kita harus berani mengatakan tidak terhadap dosa. Dan menghormati, dikatakan, menghormati kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Saudara kasih, Salomo dalam Amsalnya menyebutkan dalam Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dikatakan kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi takut akan Tuhan. Dalam Amsal 8 ayat 13 dikatakan, ayo kita harus membenci kejahatan, membenci kesombongan, membenci kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bagi saudara dan saya hari-hari ini, dunia sedang mengerjakan segala sesuatu supaya kita terlibat di dalam tipu muslihat. Tapi bagi anak-anak Tuhan dikatakan
Salomo berkata dalam Amsalnya, bencilah hal-hal yang demikian, kesombongan, kecongkakan. Saudara mengerti tentang kecongkakan. Ya, kecongkakan. Ya, orang lain dipaksa untuk melakukan, sedangkan kita sendiri tidak melakukannya. Itu kecongkakan. Tingkah laku yang jahat dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Kalau ini kita lakukan, maka kita sedang mengerjakan karya Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan. Jauhilah kejahatan dalam hidup kita. Amin. Yuk lihat kiri kanan berkata, hari ini kita harus jauhi kejahatan. Ya, amin. Haleluya. Yang kedua, dikatakan step yang kedua, saudara saya semakin melekat kepada Tuhan. Semakin melekat kepada Tuhan. Kita mau melekat lebih hari, lebih intim lagi sama Tuhan. Mazmur 62 ayat 6 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Di luar Tuhan, saudara tidak akan dapat tenang. Tapi melekat sama Tuhan, kita akan tenang. Sebab harapan kita hanya pada Tuhan. Amin. Saudara, ketika ada intimidasi, ketika ada tekanan-tekanan dalam hidup, berarti kita sedang diajar oleh Tuhan. Kita menjadi tenang, artinya kita berharap intim sama Tuhan, di dalam Tuhan. Kalau kita kurang intim, kita tambah lagi, lebih intim lagi. Kalau kita jauh lagi, kita mendekat supaya kita melekat sama Tuhan. Amin. Melekat seperti cabang dan ranting di pohon, saudara. Dia melekat kepada pokoknya. Kita harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh menjelang kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Saudara kekasih, saudara dan saya, Tuhan ingatkan. Saudara dan saya Tuhan ingatkan. Kita harus menghormati pimpinan Roh Kudus. Amin. Kita harus menghormati pimpinan Roh Kudus dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Alkitab berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Saudara, ternyata Daud itu setiap hari doanya, dia mencari kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang engkau ingin aku lakukan dalam hidupku? Saudara kasih, ini doa yang luar biasa. Dia tidak menuntut kenaikan jabatan. Dia tidak menuntut kekayaan yang berlimpah-limpah. Saudara tidak akan pernah menemukan Daud berdoa demikian. Tapi doa Daud menjadi doa saya setiap hari. Tuhan, apa yang engkau ingin lakukan dalam hidupku? Maukah saudara berdoa seperti itu, seperti Daud kepada Tuhan? Kalau saudara mau berdoa seperti itu, artinya kita mau melekat sama Tuhan. Tuhan, apa yang engkau mau lakukan? Kehendakmu apa dalam hidupku? Supaya aku dapat melakukannya. Saya percaya dengan menghormati Roh Kudus, karya yang luar biasa, maka Roh itu bekerja dalam hidup saudara. Engkau akan diberkati, engkau akan melangkah bersama dengan Tuhan, engkau akan menjadi tenang jiwamu, sebab harapanmu hanya pada Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita pasti tidak akan menuruti keinginan daging. Percayalah saudara, ketika kita hidup dengan pimpinan Roh Kudus, maka kita pasti tidak menuruti keinginan daging. Oleh karena itu, Alkitab ingatkan, jauhkan diri kita dari segala kecemaran-kecemaran dunia yang telah tadi kita baca. Sebab 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin. Hati gak tahan saudara, mau marah. Hati gak tahan saudara, mau bertindak lebih lagi. Saudara kasih. Tapi Roh Kudus katakan, aku memanggil engkau bukan untuk melakukan yang cemar, tapi aku memanggil engkau untuk melakukan apa yang kudus di hadapan Tuhan. Ingat Daud. Betapa Daud hatinya dikatakan jiwanya tergoncang saudara. Ketika Saul dikatakan gundah gulana, dia panggil Daud untuk main kecapi. Dia terhibur. Daud dikejar-kejar untuk dibunuh. Saudaraku yang kasih. Betapa hidupnya tertekan. Dia punya kesempatan untuk menghabisi Saul.
tapi dia ingat panggilannya. Dia berkata, aku manggil kamu bukan untuk apa yang cemar, tapi aku panggil kamu untuk apa yang kudus. Dan Tuhan siapkan bagi dia, promosikan hidupnya dalam dia. Dia menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Beri tepuk tangan bagi Allah yang besar dan dahsyat. Seseorang yang menyadari bahwa keselamatan yang ia terima, kasih karunia dari Tuhan, maka ia akan memiliki kerinduan, ada passion, ada gairah untuk selalu melekat kepada Tuhan. Apakah gairah ini masih ada dalam hidup saudara? Untuk melekat sama Tuhan. Orang yang mengerti keselamatan karena kasih karunia, dia punya passion, dia punya gairah yang luar biasa untuk melekat sama Tuhan. Rasanya kalau belum ketemu Tuhan tuh belum bisa berjalan dalam dunia ini. Punya gairah, punya passion sama Tuhan. Inilah yang dilakukan Daud dalam kehidupannya. Senantiasa ia merindukan hadirat Tuhan. Mazmur 84 ayat 2-3 firman Tuhan berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Luar biasa. Saudara, Daud itu secara fisik orang Yahudi dia lebih kecil daripada umumnya. Dia tidak pernah diperhitungkan oleh ayah dan saudara-saudara dan keluarganya. Tapi karena dia punya passion, punya gairah, kerinduan untuk melekat sama Tuhan. Dia menulis ayat yang luar biasa dan berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku, dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ketika dia pergi ke kerajaan seberang, saudara, seberang lautan orang-orang Persia. Dikatakan orang-orang kerajaan yang notabene fisiknya lebih besar dari Daud. Dia sujud menyembah kepada Daud dan berkata, Tuanku Raja, emas perak telah kami sediakan. Sekarang bawalah ke dalam kerajaan-Mu. Saudara, Allah telah menyediakan yang terbaik dalam hidup Daud. Karena Tuhan tahu hatinya bukan melekat kepada apa yang di dunia ini. Dia selalu fokus kepada isi dari kehidupan. Namun dia merawat bungkusnya. Satu saat Allah memberikan tanggung jawab dalam kehidupannya untuk mendirikan bait Allah. Dia tidak segan-segan merelakan apa yang Tuhan sudah berkati. Emas, perak, semua dipersembahkan. Dalam masa kesulitan Alkitab berkata, untuk membangun bait Allah yang megah bagi Allah yang dia sembah. Saudara, ketika Daud membawa persembahan atau upeti dari kerajaan-kerajaan seberang, maka ketika sampai di kerajaannya, dia tahu dia seorang raja. Dia tidak dapat masuk ke dalam ruang kudus maupun ruang maha kudus. Sampai hanya di pelataran. Tapi dia rindu berjumpa sama Tuhan. Dia berkata dalam tulisannya, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua Dari hal yang demikian kita dapat belajar. Saudara yang kasih, doa pribadi itu sangat baik. Dan harus kita lakukan. Tapi jangan lupa, doa dalam suatu komunitas itu pun juga sangat baik dan harus kita lakukan. Daud rindu melakukan kedua-duanya. Ada orang berkata, sudah cukup kami doa pribadi. Tapi saya katakan tidak cukup. Doa itu seperti makan dan minum. Kalau kita hanya makan saja, tidak minum, tubuh ini sehat nggak saudara? Tidak sehat. Kalau kita minum saja dan tidak makan, tubuh ini sehat nggak saudara? Juga tidak sehat. Doa pribadi harus kita lakukan. Doa bersama-sama dalam satu komunitas juga kita harus lakukan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Karena dia rindu melekat sama Tuhan.
Bapak Ibu saudara yang kasih, Daud tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita. Daud tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan itu ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan itu ada kemenangan. Dan di dalam hadirat Tuhan itu ada penghiburan dan kekuatan. Daud tahu, oleh sebab itu dia mengejar dan melekat sama Tuhan, hatinya rindu. Sebab di dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, penghiburan dan kekuatan. Dan respon hatinya Tuhan kepada yang senantiasa melekat kepadanya adalah seperti apa yang dikatakan Mazmur 91 ayat 14. Orang yang melekat hatinya sama Tuhan, maka Tuhan meresponinya. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu saudara yang kasih, hal ini terbukti ketika Daud mengalami persoalan yang berat. Di mana dikatakan Tuhan menyatakan kuasanya. Dia menulis dalam Mazmur 46 ayat 2 bagian B. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kalau hati kita melekat sama Tuhan, maka respon Tuhan kepada kita, dikatakan saudara, dia akan membentengi. Sebab ia mengenal namaku, dia akan meluputkan kita. Sebab hati kita melekat sama Tuhan. Hari ini Tuhan bertanya pada saudara dan pada saya. Seberapa besar hati kita melekat sama Tuhan? Seberapa besar hati kita memiliki kerinduan sama Tuhan? Saudara jawab dengan Tuhan hari ini. Seberapa besar hati kita? Seringkali kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saudara mungkin kita berkata cukuplah 1 kali 1 minggu. Padahal ada hari-hari lain yang dapat kita gunakan untuk kita merindukan dengan Tuhan. Saudara, mungkin kita jarang membaca Alkitab, apalagi merenungkannya. Saudara, juga mungkin ada yang malas berdoa. Saudara yang kasih, di akhir zaman, di akhir daripada akhir zaman, saya mengajak jemaat Tuhan yang kekasih di tempat ini GBI Icon, maupun di mana saya membawakan firman, mari kita harus semakin melekat sama Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Hati kita harus melekat sama Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Amin. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Amin. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Saudara melekat sama Roh Kudus. Amin. Alkitab berkata kita tidak dapat beribadah kepada dua Tuhan. Sebab kalau kita beribadah kepada satu yang satunya lagi kita tidak dapat. Musuh yang terbesar
saudara, dalam hidup kita, ketika kita mau melekat sama Roh Kudus, Alkitab berkata adalah mamon. Bapak Ibu saudara kasih, ada sebuah kisah dikatakan ada seorang yang miskin, hidupnya kekurangan dan tidak ada harapan. Saat dia menyusuri jalan, saudara, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu dan dia mengambil dan dia berkata, hanya sebuah koin kuno yang sudah penyok. Karena saudara yang kasih, dia tidak punya harapan, ya, dia tidak punya sesuatu yang dia harus bisa beli dengan uang karena miskin, maka dia coba bawa koin kuno ini ke sebuah bank. Dan bank itu berkata, tidak dapat koin ini tukar di sini. Bapak harus bawa ke seorang kolektor dan mungkin koin ini ada harganya. Dia coba cari tahu dan dibawalah koin kuno yang sudah penyok ini ke seorang kolektor, saudara. Dan koin ini dihargai 30 dirham. Dia senang dapat uang 30 dirham, saudara. Sebab ada harapan untuk hidup kembali. Bapak Ibu yang kasih, dia ingat dia punya janji sama istrinya untuk membuatkan rak di dapurnya. Ketika dia pulang, dia melewati sebuah toko bahan bangunan. Di situ ada kayu obralan, saudara. Dan dia beli kayu obralan pas 30 dirham. Dia suka cita sebab dia dapat memenuhi kebutuhan istrinya. Waktu dia membawa kayu itu, tiba-tiba ada seorang owner, saudaraku yang kasih. Persis di depan tokonya, dia memperhatikan apa yang sedang dibawa, kayu oleh lelaki tadi. Dia berkata, Pak kemari, ini kayu sedang saya cari, tapi saya belum menemukannya. Kebetulan Bapak lewat. Boleh tidak kayu ini saya tukar dengan lemari yang sudah ada? Saudara yang kasih, dia berkata, kayu ini hanya 30 dirham, sedangkan lemari yang Bapak jual itu 100 dirham. Oh enggak apa-apa, kita barter saja. Saya pinjamkan gerobaknya dan Bapak pulang bawa rak ini. Saudara, dia suka cita dari 30 dirham menjadi, saudara, 100 dirham. Saudara, dia dengan semangat dia pulang, dia bawa lemari ini, rak di dapur untuk istrinya. Karena rumahnya ada di belakang kompleks perumahan mewah. Jadi dia harus melewati kompleks perumahan mewah. Saudara yang kasih, waktu dia melewati kompleks perumahan mewah, kebetulan ada seorang ibu kaya sedang pindah. Dia mengamati kayu ini dan dia berkata, Bu, dia berkata kepada lelaki itu, Pak kemari Pak, kemari. Lemari ini sedang kami cari. Persis dengan warna di dapur saya. Boleh tidak lemari ini saya beli? Kemudian berkata, Bu, lemari ini akan saya persembahkan kepada istri saya. Gak apa-apa, berapa Bapak mau jual lemari ini? Saya akan beli lemari ini dengan harga 200 dirham. Saudara, dia terkejut. Dari 30, 100, sampai 200. Tapi karena hatinya sayang sama istrinya, dia gak mau kehilangan, saudara, lemari ini. Sebab dia punya janji sama istrinya. Dia berkata, Bu, dia naikkan harganya dengan harapan tidak jadi. Kalau ibu mau lemari ini dengan harga 250 dirham, saya akan lepas. Kemudian ibu berkata, baik, saya akan bayar lemari ini 250 dirham. Dia pegang uang dan dia kembalikan gerobaknya, dia pulang dengan sukacita. Saudara yang kasih, sampai di tempat pintu gerbang desa, saudara, dia merogoh sakunya untuk memastikan dan menghitung kembali apakah betul uang ini 250 dirham. Dia keluarkan, dia coba hitung. Tapi tiba-tiba seorang lelaki dengan badan tegap datang dan menghunus belati ke leher dan berkata, serahkan uang itu kepada saya. Saudara yang kasih, istri melihat dari jauh apa yang terjadi. Dan lelaki itu menyerahkan uang 250 dirham, apa yang telah dia dapat dari ibunya. Istrinya berlari-lari melihat itu dan berkata, suamiku, apakah yang terjadi? Apakah engkau baik-baik saja? Apa yang diambil daripadamu tadi? Saudara yang kasih, istrinya terus bertanya. Maka lelaki itu sambil mengangkat bahunya, tidak ada apa-apa sayang, hanya sebuah koin kuno yang sudah penyok. Dari kisah ini bila kita sadar, kita tidak pernah memiliki apapun, kenapa harus tenggelam dalam kepedihan yang berlebihan? Sebaliknya, sepatutnya kita bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita miliki. Ketika kita datang dan ketika kita pergi, kita tidak pernah membawa sesuatu apapun. Menderita karena hati kita melekat, tapi berbahagia kalau kita bisa melepaskan. Demikianlah hakikat sejatinya kehidupan orang yang berharap sama Tuhan.
Apa yang sebenarnya kita punya dalam hidup ini? Saudara jawab, apa yang sebenarnya kita punya? Tidak ada. Bahkan nafas pun bukan milik kita. Jadi mengapa kita harus tenggelam dalam kepedihan? Hidup ini adalah perubahan dan pasti berubah. Saat kehilangan sesuatu, kembalilah ingat, sesungguhnya kita tidak punya apa-apa. Jadi kehilangan itu tidaklah nyata dan tidak pernah menyakitkan. Kehilangan hanya sebuah tipuan pikiran yang penuh dengan keakuan. Keakuan itulah yang akan membuat kita menderita. Rumahku, hartaku, istriku, suamiku, anakku lahir tidak membawa apa-apa. Meninggal pun sendiri tidak membawa apa-apa dan tidak mengajak siapa-siapa. Siapapun yang tidak melekat, tidak menggenggam erat, mereka pasti akan berbahagia di bumi dan di surga. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Amin. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Hati kita harus melekat kepada Roh Kudus. Amin. Bukan kepada apa yang kita lihat dengan mata jasmani. Ketika kita melekat kepada Dia, kita akan beroleh kekuatan dan mampu menang terhadap segala godaan di dunia ini. Sehingga keselamatan yang kita terima tetap terpelihara. Bahkan iman kita pun semakin bertumbuh. Dan pada saatnya kehidupan kita akan menghasilkan buah bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Filipi pasal 2 ayat 15 bagian A, firman Tuhan dengan jelas berkata, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak Allah yang tidak bercela. Itu yang Tuhan inginkan. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Step yang ketiga, dikatakan kita sudah melekat, kita harus bersekutu dengan Roh Kudus. Yang pertama menjauhi kejahatan. Yang kedua kita melekat, punya kerinduan sama Roh Kudus. Yang ketiga kita harus bersekutu dengan Roh Kudus. Seperti suami istri bersekutu, begitu saudara ya. Kisah 5 ayat 32 firman Tuhan berkata, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kehidupan rohani orang Kristen yang benar, ya, pasti akan mengalami pertumbuhan, tidak stagnan. Kehidupan sekali lagi rohani orang Kristen yang benar pasti akan mengalami pertumbuhan dan tidak stagnan. Saudara, untuk mencapai kedewasaan rohani tidak dapat diupayakan dengan kekuatan sendiri. Nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Tetapi mau tidak mau kita harus melibatkan yang namanya Roh Kudus, ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Alkitab banyak sekali menceritakan tokoh-tokoh yang mengalami dan melakukan perkara-perkara yang luar biasa oleh karena penyertaan Roh Kudus. Saudara yang kasih, Allah saat ini memberikan Roh Kudus kepada kita, kepada saudara saya, sebagai pribadi yang senantiasa menyertai dan menolong dalam kehidupan kita. Tuhan juga menghendaki memakai setiap kita, saudara, memakai setiap saudara dan saya secara luar biasa sesuai dengan rencananya. Asalkan kita mau membuka hati dan bersekutu dengan Roh Kudus. Saudara, namun di sisi lain banyak dikatakan orang-orang Kristen yang tidak menyadari akan kehadiran Roh Kudus, bahkan tidak mengizinkan Roh Kudus masuk dalam kehidupannya. Maka tidak mengherankan bila dikatakan orang-orang Kristen tersebut tidak pernah mengalami terobosan dalam kehidupannya. Saudara yang kasih, hidupnya monoton, jatuh bangun dalam dosa,
monoton, jatuh bangun lagi dalam dosa. Sehingga di mata Tuhan, dia tidak punya nilai lebih. Saudara, kita harus bertumbuh dan tidak stagnan. Supaya di mata Tuhan, Allah yang telah mengaruniakan keselamatan, dan kita kerjakan supaya kita mempunyai nilai lebih. Bapak Ibu saudara kasih, semakin kita diberikan tanggung jawab yang besar, semakin kita punya nilai lebih. Seorang karyawan mungkin tanggung jawabnya hanya 30%. Seorang manajer bisa 60-70%. Seorang director dia punya tanggung jawab mungkin hampir 100%. Sebab apa? Semakin jabatan naik, dia semakin punya nilai lebih. Itu dunia mengukur. Di mata Allah pun kita harus mempunyai nilai lebih. Sebab Allah telah mengorbankan dengan darahnya yang tak bercacat dan bernoda. Bapak Ibu yang kasih, Tuhan ingin agar kita bersekutu dengan Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Tuhan mau kita bersekutu dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Bersekutu dalam segala hal setiap waktu, bukan hanya dalam saat-saat tertentu saja. Libatkan Roh Kudus dalam segala sesuatu dalam kehidupanmu, agar ia menuntun, menolong, dan mengambil setiap keputusan. Kita diperhadapkan dengan keputusan. Saudara bisa maju atau bisa mundur. Sering diperhadapkan dengan keputusan. Saudara bisa ke kiri atau saudara bisa ke kanan. Sering diperhadapkan dengan keputusan. Oleh sebab itu, supaya keputusan yang menyenangkan hatinya Tuhan, maka Alkitab dikatakan libatkan Roh Kudus dalam segala hal, agar ia menuntun, menolong dalam kehidupan kita. Rasul Petrus dalam pelayanannya senantiasa melibatkan Roh Kudus dan mengakui bahwa Roh Kudus adalah rekan sekerjanya. Tanpa penyertaan Roh Kudus, dikatakan Rasul Petrus tidak memiliki keberanian saat dihadapkan pada mahkamah agama. Goncangan-goncangan di akhir zaman, goncangan yang semakin besar dan keras. Seringkali kita diperhadapkan dengan keputusan yang harus diambil. Saudara ingat, Rasul Petrus berkata, dalam setiap tindakannya, dia menyertai Roh Kudus. Ketika dia diperhadapkan dengan mahkamah agama, dia memiliki keberanian. Dikatakan karena ada Roh Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang kasih, karena bersekutu dengan Roh Kudus, Alkitab mencatat Petrus dipakai oleh Tuhan menjadi saksi bagi dunia. Saudaraku yang kasih, Tuhan ingatkan ada sesuatu yang harus kita kerjakan di akhir zaman, supaya kita tidak stagnan. Kita harus senantiasa bersekutu dengan Roh Kudus. Amin. Saudara nanti keluar pun akan diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang saudara harus ambil. Mungkin besok saudara diperhadapkan dengan keputusan yang saudara harus ambil. Mungkin bulan depan atau lusa saudara diperhadapkan dengan keputusan yang saudara harus ambil. Jangan sampai langkah. Jangan sampai salah langkah. Sebab Tuhan mau kita sebagai saksi. Dikatakan di Yerusalem, di Samaria, seluruh Yudea, sampai ke ujung bumi. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita bangkit berdiri. Dia Bapa yang baik. Dia mengangkat engkau menjadi anak-anaknya di hadapannya. Dia bela seluruh kehidupanmu. Dia ampuni segala dosa-dosamu. Engkau diberkati oleh karenanya. Dia ajar engkau bila engkau salah. Sungguh alangkah baiknya. Dan dia berkata, sesungguhnya engkau adalah warga kerajaan surga. Memang kau masih di dunia, tapi status orang percaya di hadapan Tuhan adalah warga kerajaan surga. Kerjakanlah keselamatan itu dalam hidupmu dengan takut dan gentar. Sebab dia Bapa yang baik. Ia memampukan engkau untuk berjalan dari waktu ke waktu. Dari masa ke masa bersama dengan dia. Ketika engkau menghadapi sesuatu dalam hidupmu, percayalah. Ketika engkau melekat sama Roh Kudus, percayalah. Dia akan memberikan tuntunan, arahan dalam hidupmu lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti engkau. Allah memberikan segala dalam kehidupan kami. Apa yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar,
belum pernah timbul dalam setiap kehidupan kami. Hati kami, Aba, Kau telah sediakan bagi orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir tempat ini. Buka hatimu untuk Tuhan selidiki lebih lagi, supaya Engkau tidak stagnan di hadapan Tuhan. Engkau boleh bangkit, Engkau boleh merdeka secara Roh Kudus, dan Kau naik di hadapan Tuhan. Tuhan akan pakai hidupmu lebih lagi, menjadi saksi sampai ke ujung dunia. Biar nama Yesus ditinggikan, dimuliakan. Berkat-Mu berlimpah Tuhan bagi anak-anak-Mu, bagi gembala, Pak Budi, Ibu di tempat ini, seluruh pelayan Tuhan. Kau urapi Tuhan, gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja ini menjadi berkat bagi sampai kepada bangsa-bangsa, ya Aba. Urapilah Bapak lebih lagi, lebih lagi. Urapi lebih lagi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kinama rabatakara musyikarala. Di dalam nama Yesus Tuhan, urapan-Mu turun di tempat ini, ya Aba. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, Fill my heart. let your Let presence your presence fill this place. fill this place as we worship you, as we worship